Gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk memfokuskan kamera otomatis dengan cara menambahkan pulsa gelombang bunyi ke objek dan merekam respon baliknya menggunakan sensor. Pada uji awal, pulsa yang ditembakkan dari kamera tersebut ke objek berjarak 20 meter. Nah, itu harusnya 20 meter ya. Ada satuannya meter. Oke, dan diperoleh respon setelah 12 milisekon. Seseorang hendak menggunakan kamera tersebut pada objek serangga dan mendapatkan respon setelah 12 milisekon. Laju bunyi di udara di sekitar dan jarak tembak kamera objek adalah berapa meter gitu ya. Oke, saya akan coba gambarkan dulu untuk keadaan pertama. Jadi pada uji awal itu ya, pulsanya ditembakkan dari kamera ke objek. Oke, sehingga bisa saya gambarkan. Nah, ini kameranya kayak gini ya, ditembakkan pada suatu objek. Nah, ini objeknya. Nah, ketika ditembakkan gitu ya, gelombang ultrasonik tersebut ketika ditembakkan gini, kemudian mengenai objek, maka nanti akan dipantulkan, kemudian diterima lagi oleh kamera gitu. Ya, seperti ini ya. Sehingga jarak yang ditempuh itu ya, gelombang ultrasonik tersebut dari kamera ke objek terus kembali ke objek, itu berarti 2S karena 2 kali lintasan ya. Oke, waktu yang diperlukan itu ternyata selama 12 milisekon dari awal ditembakkan sampai diterima lagi gelombang ultrasonik tersebut. Jadi T-nya saya tulis T1 yaitu 120 milisekon. Nah, kemudian kamera tersebut ya hendak digunakan untuk atau pada objek serangga. Nah, ternyata responnya itu atau gelombang ultrasoniknya itu diterima kembali setelah 12 milisekon. Oke, saya bisa gambarkan keadaan yang kedua. Ini kameranya. Nah, ditembakkan pada sebuah serangga itu. Oke. Nah, karena waktunya lebih cepat ya diterima kembalinya gelombang ultrasonik, maka bisa disimpulkan tuh bahwa jarak serangganya itu pasti lebih dekat gitu ya. Nah, misalkan sampai sekian gini. Oke. Nah, ini saya tulis S1, ini berarti S2, ini juga S2. Oke. Ini serangganya. Terus waktu yang diperlukan atau T2-nya itu adalah 12 milisekon. Oke. Pertanyaannya adalah laju bunyi di udara itu berapa? Kemudian jarak tembak kamera objeknya itu atau ke serangganya itu ya, jaraknya itu berapa atau S2-nya itu berapa? Nah, kita hitung dulu laju bunyi udara. Kita gunakan untuk atau kita bisa cari pakai keadaan pertama ketika uji coba dengan suatu objek ya. Oke. Karena jaraknya sudah diketahui S1-nya yaitu 20 meter. Oke, maka untuk menghitung laju bunyi di udara V itu cukup persamaannya adalah S per T. Nah, karena jarak yang ditempuh itu bolak-balik gitu ya, maka 2 S1 karena pada percobaan 1 yang kita pakai gitu ya. Nah, V-nya itu adalah laju bunyi di udara ya. Saya tulis di atasnya laju bunyi di udara. Oke, kita bisa hitung V sama dengan 2 kali 20 dibagi waktunya, hati-hati, 120 mili, berarti 10 pangkat min 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan atau kita bisa sederhanakan, nolnya bisa kita coret gitu. Ini 4, ini 12 berarti 3. Maka nanti kita dapatkan V-nya itu adalah 1000 dibagi 3, maka hasilnya 333,3 ya meter per sekon. Oke. Sehingga jawabannya nanti kalau enggak A adalah B. Nah, selanjutnya kita bisa hitung ya jarak tembak kamera ke serangga atau jarak S2 yang kita hitung. Oke, untuk mencari jarak S2-nya sama, kita bisa pakai persamaan kelajuan bunyi ya.
atau V sama dengan sekarang 2S2 dibagi T2. Nah, V-nya sudah diketahui nilainya 333,3. S2-nya yang kita cari, terus T2-nya itu nilainya adalah 12 miliskon atau 12 10 pangkat min 3. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan, ini 6 ya, kita dapatkan S2-nya itu adalah 333,3 kali 6 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, atau kalau kita ingin melihat angka kasarnya, gini saja, 333 dibagi atau dikali 10 pangkat min 3, maka nanti hasilnya kan 0,333 gitu ya, kali 6. Nah, kalau 0,3 saja dikali 6 itu 1,8. Nah, di situ di jawaban itu yang ada angka 2 gitu ya. Maka ya tentunya di sini kita sederhanakan menjadi 2 meter gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B.